Halo guys, halo semuanya. Pada kesempatan kali ini, Daily Alur akan menceritakan alur dari film yang berjudul Tokyo Revengers. Film ini merupakan versi live action dari anime yang berjudul sama. Film ini menceritakan seorang pria yang tiba-tiba kembali ke masa SMA setelah ditabrak kereta dan kemudian terlibat tawuran. Sebelum kita mulai, jika kalian suka dengan video ini, silahkan klik tombol like dan subscribe. Film ini dimulai dengan memperlihatkan seorang yakuza yang sedang dikejar mobil. Orang yang berada di dalam mobil adalah Kisaki Teta dan Sano Manjiro yang biasa dipanggil Maiki. Bagi kalian yang sudah pernah nonton versi animenya pasti sudah tahu ya siapa Maiki ini. Sedangkan bagi kalian yang baru nonton, jadi Maiki ini adalah seorang pimpinan gangster guys. Nah, gengnya bernama Tokyo Manji. Jadi, Maiki di masa depan sudah dipengaruhi oleh Kisaki, sehingga menjadikan geng Tokyo Manji menjadi geng yang ugal-ugalan kayak geng mafia gitu guys. Scene berpindah di suatu kamar yang terlihat berantakan. Terlihat seorang pria yang tengah duduk. Ia adalah Takemichi Hanaga. Takemichi melihat berita tentang sebuah tawuran yang mengakibatkan tewasnya seorang wanita bernama Tachibana Hinata. Ternyata Hina adalah mantan Takemichi saat SMA. Hal itu tentu saja membuatnya sangat sedih. Kemudian Takemichi berangkat kerja di sebuah toko kaset dan terlihat ia tengah dimarahi oleh bosnya karena selalu bermain ponsel saat bekerja. Selama ini, jika ia dimarahi atau terkena masalah, ia selalu meminta maaf walaupun itu bukanlah kesalahannya. Sepulang bekerja, ia berdiri menunggu kereta. Tiba-tiba, seseorang mendorongnya dan ia terjatuh ke rel. Dalam sekejap, kereta datang dengan cepat lalu menabraknya. Anehnya, setelah ditabrak kereta bukannya meninggal, ia malah kembali menjadi anak SMA. Di sana juga terlihat teman-teman satu gengnya, yaitu Akun, Yamagishi, Makoto, dan Takuya. Namun Takemichi masih sangat bingung dengan kejadian yang terjadi kepadanya. Ia beranggapan bahwa ini adalah kilas balik yang diberikan Tuhan sebelum ia meninggal. Kemudian, Akun memberitahukan kepada Takemichi bahwa hari ini mereka akan tawuran dengan geng anak kelas 2 SMA Shibuya. Mendengar hal itu, Takemichi tercengang karena ia sudah lupa bagaimana caranya baku hantam guys. Saat dalam perjalanan, mereka malah dihampiri oleh anak kelas 3 SMA Shibuya yang ternyata dipimpin oleh salah satu anggota geng Tokyo Manji, yaitu Kiyomasa. Mereka pun dihajar habis-habisan, lalu dijadikan budak geng Tokyo Manji. Setelah itu, Takemichi sangat marah kepada dirinya sendiri karena kejadian itu terulang kembali dan ia tidak bisa mengubah apa-apa. Kemudian ia memutuskan untuk menemui Hinata. Hinata yang melihat Takemichi terluka bergegas untuk mengobatinya. Meskipun Takemichi lemah, namun Hinata sangat mencintainya. Bagi Hina, Takemichi selalu terlihat kuat. Melihat ketulusan Hinata, Takemichi pun bertekad untuk merubah masa depan agar Hinata tidak mati dan selalu berada di sampingnya. Ketika ia sedang di taman, Takemichi melihat ada seorang yang sedang dibully. Ternyata itu adalah adiknya Hinata, yaitu Tachibana Naoto. Takemichi berniat membantunya, akan tetapi saat ia menendang ayunan,
malah ayunan mengenai kepalanya. Sontak hal tersebut membuatnya malu di depan mereka semua. Lalu Takemichi memberitahu Naoto bahwa 10 tahun ke depan ia akan meninggal dan kembali ke masa lalu. Ia mengingatkan Naoto untuk selalu melindungi kakaknya karena akan tewas akibat taburan geng. Kemudian mereka berjabat tangan. Namun tiba-tiba Takemichi kembali ke masa depan. Takemichi tersadar. Ia ternyata diselamatkan oleh seorang detektif. Setelah ia bertemu detektif tersebut, ternyata itu adalah Naoto. Takemichi bingung, kenapa Naoto masih hidup? Ternyata, berkat ramalannya 10 tahun lalu, Naoto menjadi detektif untuk melindungi kakaknya, Hinata, yang ternyata tetap tewas akibat tawuran geng. Itu berhubungan sekali guys dengan geng Tokyo Manji yang saat ini telah berubah menjadi geng yang bahkan tidak bisa diusik oleh Yakuza. Kemudian Naoto bertekad untuk merubah masa lalu agar kakaknya selamat. Ia tahu bahwa berjabat tangan dengan Takemichi dapat membuat Takemichi kembali ke 10 tahun lalu. Karena Maiki dipengaruhi oleh Kisaki sehingga menjadi kejam, maka tugas Takemichi di masa lalu adalah menghalangi pertemuan antara Maiki dan Kisaki. Kemudian mereka berjabat tangan dan ternyata benar guys, Takemichi kembali ke masa lalu. Akan tetapi keadaan saat itu sangat genting. Di sana ia dijadikan bahan taruhan oleh Kiyomasa dengan duel 1 lawan 1. Hanya dengan 1 pukulan saja tentu saja sudah jelas hasilnya Takemichi pun tumbang. Kemudian Takemichi pun teringat bahwa Akun akan menusuk Kiyomasa dengan pisau. Hal itu akan membuat Akun masuk penjara. Takemichi yang tak ingin hal tersebut terjadi kemudian menghalangi Akun sekuat tenaga. Lalu Takemichi dengan percaya diri mengajak Baiwan Kiyomasa dan jika ia menang, ia ingin dipertemukan dengan pimpinan geng Tokyo Manji, yaitu Maiki. Mendengar hal itu, Kiyomasa merasa diremehkan. Ia langsung menghajar Takemichi. Meski tumbang berkali-kali, Takemichi tetap bangkit karena tekadnya begitu kuat untuk bertemu Maiki. Hal itu membuat Kiyomasa geram dan memutuskan untuk membunuh Takemichi. Tidak disangka guys, ternyata Maiki datang bersama wakilnya, yaitu Draken. Draken menghajar Kiyomasa karena telah mencemarkan nama geng Tokyo Manji. Lalu Maiki terlihat menghampiri Takemichi dan ingin berteman dengannya. Hal itu membuat Takemichi terkejut. Kemudian Maiki bertanya kepada semua, siapa dalang dari semua ini? Kemudian semua yang ada di sana menunjuk Kiyomasa. Mendengar hal itu, kemudian Maiki langsung menendangnya hingga pingsan. Setelah itu, Maiki dan Draken pergi. Setelah kejadian tersebut, geng Takemichi sudah tidak menjadi budak lagi. Mereka pun sangat senang. Lalu Takemichi menghampiri Hinata dan mengajaknya melihat kembang api. Saat ingin memegang tangan Hinata, ia malah salah memegang tangan Naoto, sehingga ia kembali ke masa depan. Setelah sadar, ia langsung memarahi Naoto yang merusak momen indahnya dengan Hinata. Naoto memberitahunya bahwa ternyata saat kembali ke masa lalu, tubuh Takemichi yang ada di masa depan itu koma. Kemudian Takemichi memberitahu juga kepada Naoto bahwa ia telah bertemu dengan Maiki. Namun ia tidak dapat menemukan keberadaan Kisaki. Lalu Naoto menyarankan untuk membunuh Maiki saja agar Kisaki dan Maiki tidak pernah bertemu.
Terlihat Takemichi sudah di masa lalu guys. Di sekolahnya ia masih memikirkan tentang membunuh Maiki. Tiba-tiba Maiki dan Draken datang ke sekolahnya. Akan tetapi dihalangi oleh anak kelas 3. Namun dengan mudah mereka mengalahkan anak-anak kelas 3 tersebut. Maiki kemudian mengajak Takemichi untuk pergi main keluar sekolah. Lalu menyuruh anak-anak yang dihajar tadi berbaris tengkurap untuk dijadikan karpetnya. Kemudian tiba-tiba Hinata datang, lalu menampar wajah Maiki. Hina mengira mereka adalah orang-orang yang sering berantem dengan Takemichi. Draken yang melihat kutuanya ditampar langsung mengancam Hinata sampai tangannya gemetar. Melihat hal itu, Takemichi memperingatkan Draken untuk melepaskan Hinata karena apapun yang terjadi, ia akan melindungi Hinata. Maiki yang mendengar hal itu langsung akan memukul Takemichi, namun ternyata itu hanya bercanda guys. Meskipun ia terlihat sangat brutal, namun ternyata Maiki tidak bisa menyakiti seorang wanita. Kemudian, Hinata meminta maaf karena sudah salah paham. Setelah itu mereka bersepeda. Di sana Maiki mengungkapkan alasannya ingin berteman dengan Takemichi karena kepribadian Takemichi yang tidak takut kepada siapapun untuk melindungi orang yang ia sayangi. Hal itu sama persis dengan kakak Maiki yang sudah meninggal. Kemudian ia bercita-cita untuk membuat geng Tokyo Manji menjadi geng yang solidaritasnya tinggi kepada teman-temannya sendiri. Mendengar hal itu, Takemichi langsung meyakini bahwa Maiki merupakan orang baik dan tidak mungkin membunuh Hinata di masa depan. Kemudian Maiki menyuruh Takemichi untuk datang nanti malam karena ada rapat anggota geng Tokyo Manji. Dan pada malam harinya ia pun datang ke sana. Namun ia malah ditakut-takuti oleh para anggota. Di sana juga terlihat ada Kiyomasa yang tiba-tiba mengajak Takemichi untuk berdamai. Tapi hal itu ternyata prank guys. Kiyomasa masih menganggapnya sebagai budak. Kemudian tiba-tiba datanglah Maiki dan Draken yang seketika membuat mereka memberikan hormat. Maiki menyuruh Kiyomasa untuk pergi karena secara resmi telah dikeluarkan dari geng Tokyo Manji. Lalu Maiki mengumumkan bahwa salah satu anggotanya yang bernama Pachin sedang dalam masalah dengan geng Mobius yang dipimpin oleh Osanai. Karena teman Pachin dan pacarnya yang dihajar sampai harus dirawat di rumah sakit. Mendengar hal itu, Maiki memutuskan untuk menyerang geng Mobius. Di masa depan, Naoto memberitahu Takemichi bahwa Akun bergabung dengan geng Tokyo Manji akibat dari Takemichi yang mencegah Akun menusuk Kiyomasa, sehingga masa depannya pun berubah. Kemudian Takemichi pun pergi untuk menghampiri Akun. Ternyata kehidupan Akun sudah benar-benar berubah. Ia terlihat seperti bos gangster sungguhan. Kemudian Akun mengajak Takemichi untuk mengobrol di atap. Di sana Takemichi bernostalgia tentang kehidupan masa sekolah mereka. Lalu Akun memberitahu bahwa orang yang mendorong Takemichi ke rel adalah dirinya dan melihatnya diselamatkan oleh detektif. Akun memberitahukan juga kepada Takemichi bahwa ia sekarang sudah menjadi budak Kisaki. Maiki sekarang sudah berubah menjadi brutal sejak kematian Draken. Setelah itu Akun melompat dari gedung dan meninggal. Melihat sahabatnya meninggal dunia, menyadarkan Takemichi bahwa orang yang harus ia selamatkan bukan hanya Hinata, tetapi juga Akun dan Draken. Keesokan harinya, Takemichi meminta Naoto untuk menyelidiki tentang kematian Draken.
Ternyata Draken meninggal karena ditusuk pada saat mereka bertempur dengan geng Mobius. Kemudian Takemichi kembali ke masa lalu. Di sana, ia bertemu dengan Akun yang di masa depan telah meninggal. Hal itu membuatnya sangat senang. Lalu Takemichi mengikuti Maiki dan Draken. Ternyata mereka menjenguk pacar teman Pacin yang dirawat di rumah sakit. Orang tua gadis itu menyalahkan mereka sebagai dalang yang membuat anaknya menjadi seperti itu. Terlihat Maiki tidak terima, namun Draken memaksa Maiki untuk membungkuk dan harus hormat kepada orang tua. Dari sanalah Takemichi menyadari bahwa Draken adalah hati Maiki. Kemudian Takemichi mengikuti mereka lagi, yang ternyata pergi ke sebuah gedung kosong. Ternyata di sana juga sudah ada anggota Tokyo Manji yang lain, yang sudah siap untuk tawuran. Lalu Takemichi memberanikan diri untuk meminta Maiki membatalkan tawuran dengan geng Mobius. Pacin yang mendengar hal itu tidak terima dan memukul Takemichi. Namun Maiki mengatakan mereka akan tetap bertarung karena geng Mobius sudah datang dengan membawa banyak anak buahnya. Pacin yang ingin membalas dendam menantang Osanai untuk Baewan, namun terlihat Pacin kalah. Akhirnya Maiki pun maju dengan tendangannya yang sakti. Osanai langsung tumbang. Tapi ternyata ia masih bisa bangkit dan mengambil pecahan botol untuk menyerang Maiki. Melihat hal itu, Draken menghalanginya dengan memegang botol tersebut. Lalu Draken menghajar Osanai hingga pingsan. Takemichi mengira itu adalah alasan kematian Draken, namun ternyata Draken masih hidup. Takemichi menganggap takdir kematian Draken sudah berubah. Kemudian ia mengajak Hinata ke sebuah festival. Di sana ia melihat beberapa anggota Mobius dan memutuskan untuk mengikuti mereka. Ternyata Kiyomasa telah bergabung dengan geng Mobius dan berencana untuk balas dendam pada Draken yang menyebabkannya dikeluarkan dari geng Tokyo Manji. Ternyata takdir kematian Draken belum berubah, karena Draken ditusuk pada malam festival. Tiba-tiba Takemichi ketahuan oleh anggota geng Mobius dan dihajar oleh mereka hingga tidak berdaya. Kemudian Hinata menemukan Takemichi yang terikat dan menolongnya. Saat itu Takemichi sangat marah pada dirinya sendiri karena tidak berguna dan tidak dapat merubah apapun. Ia merasa seperti sampah. Ia tidak kuat seperti Draken atau Maiki. Namun Hinata berkata bahwa Takemichi adalah orang yang kuat. Ia terus menyemangatinya dan mengingatkannya pada pertemuan pertama mereka. Saat itu Takemichi menyelamatkan Hinata dengan berpura-pura menjadi orang gila. Akhirnya Takemichi mulai bangkit dan pergi menyelamatkan Draken. Di suatu tempat, Draken sendirian dikeroyok oleh geng Mobius yang sangat banyak, sehingga membuatnya kewalahan. Pada detik-detik akhir, Draken tersenyum mendengar suara motor Maiki. Ternyata benar, Maiki datang bersama anggota geng Tokyo Manji. Kemudian mereka pun langsung tawuran. Takemichi yang baru datang mencari keberadaan Draken, namun ternyata ia terlambat karena Kiyomasa telah berhasil menusuk Draken. Melihat hal itu, Takemichi bergegas menolong Draken. Kemudian menggendong Draken sekuat tenaganya untuk dibawa ke rumah sakit. Namun saat dalam perjalanan ia dihadang oleh Kiyomasa. Draken yang saat itu masih sadar menyuruh Takemichi untuk menurunkannya agar ia dapat menghajar Kiyomasa. Namun kali ini Takemichi memutuskan untuk melawan dengan kekuatannya sendiri. Meski Takemichi sudah dihajar, namun karena semangatnya ia masih terus bangkit. Sampai akhirnya
Takemichi mencekik Kiyomasa sampai kehabisan nafas dan tumbang. Sementara itu, Maiki berhasil membantai semua anggota geng Mobius. Kemudian, anggota geng Tokyo Manji berkumpul di depan ruang operasi dengan raut wajah cemas. Apakah Draken akan selamat? Namun di sana Maiki terlihat santai saja. Ia berkata bahwa Draken selalu menepati perkataannya. Ia tidak akan mati di sini. Sesaat kemudian, dokter keluar dan berkata bahwa Draken selamat. Mendengar hal itu, Maiki kemudian berjalan sambil menangis, meluapkan kekhawatirannya. Ternyata, ia hanya menyembunyikan di hadapan anggota gengnya. Di masa depan, terlihat Takemichi berlari sambil tertawa. Terlihat Akun yang masih hidup dan nasibnya berubah. Takemichi sampai di sebuah rumah kemudian mengetuknya dan ternyata dibukakan oleh Hinata yang saat itu ternyata sudah bisa diselamatkan oleh Takemichi dan masih hidup. Jadi film ini berakhir happy ending ya guys. Takemichi berhasil mencegah kematian Hinata. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, and comment ya. Bye!